Buku novel yang akan kami resensi yaitu berjudul Mengejar Ujung Pelangi, di mana buku ini merupakan buku fiksi Indonesia karangan Lucia Priyandarini yang diterbitkan oleh Transmedia Pustaka tahun 2020. Buku ini merupakan cetakan pertamanya yang diterbitkan di kota Jakarta dengan tebal 215 halaman. Buku ini bisa dibeli dengan harga Rp66.000 bagi yang berada di Pulau Jawa. Lucia Priyandarini adalah seorang penulis buku fiksi dan non-fiksi. Penulis lulusan Universitas Indonesia ini menerbitkan buku pertamanya dengan judul Episode Hujan tahun 2016. Buku yang ditulis oleh Lucia selalu diminati semua kalangan. Bukunya diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar seperti Dua Gadis Biru, Keluarga Cemara, dan Posesif. Film ini pun banyak ditonton oleh orang-orang karena ceritanya yang sangat menarik perhatian. Tidak sampai di situ, penulis ini pun menerbitkan buku Mengejar Ujung Pelangi dengan tema pengembangan diri yang sukses membuat para penggemar buku kembali melirik karyanya. Buku yang berjudul Mengejar Ujung Pelangi menceritakan kita harus menikmati bahagia dengan merasa cukup. Ada alasan mengapa memiliki segalanya bukan menjadi puncak kebahagiaan atau solusi atas ketidakbahagiaan. Karena tingkat kebahagiaan manusia bukan seperti tangga yang semakin ke atas semakin tinggi, melainkan akan naik turun. Buku Mengejar Ujung Pelangi sangat digemari oleh kalangan remaja karena isinya sangat cocok dengan kehidupan sehari-hari para remaja yang sedang mencari jati dirinya. Cerita dari buku ini membuat standar kehidupan menjadi tidak ada, bahwa digaji tidak besar untuk pekerjaan yang membahagiakan adalah tidak apa-apa. Digaji besar untuk pekerjaan yang tidak membahagiakan, namun gaji tersebut bisa membayar kebahagiaan juga tidak mengapa. Bahwa baru menemukan passion di usia muda itu tidak mengapa. Bahwa masa lalu tidak perlu dipahami seutuhnya, hanya perlu diterima. Dalam buku ini ada cara untuk memilih waktu, energi, dan perhatian yang terbatas. Pilihlah yang bisa dikendalikan dan berkompromi dengan yang di luar itu. Buku ini juga menceritakan bahwa dalam hidup kita berpindah di antara 3 ruang utama. Ruang tamu sebagai ruang paling formal di dalam rumah. Di sana biasanya ada bingkai-bingkai penghargaan foto keluarga dan pajangan-pajangan yang mudah pecah. Sebagian kita menghabiskan banyak waktu di ruang tamu, di mana semuanya harus tampak baik-baik saja. Akhir dari bab buku ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang kita beli dari orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan itu, semua termasuk dalam memberi. Sebab bisa jadi Rp1.000 yang kita keluarkan dapat membantu mereka dalam perekonomiannya. Kadang hidup sederhana dan merasa cukup bukan berarti bertolak belakang dengan hidup di masa kini. Sebab menjadi modern itu tentang kita yang memiliki gambaran besar bagaimana hidup yang lebih baik di masa sekarang untuk kedepannya dan tentang apa yang harus dipersiapkan untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, menjadi modern yaitu bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan menentukan kita di masa depan kelak. Dari buku ini kita bisa dapat melihat beberapa kelebihannya, seperti buku ini sangat membangun untuk para remaja yang sering berpikir bahwa mereka telah berhenti di sini seakan-akan mereka tidak punya kesempatan untuk maju dan memilih untuk pesimis serta merasa berbeda untuk terus bangkit dan mulai. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk difahami. Memiliki sedikit halaman namun sangat berbobot, gambar yang diperlihatkan sangat menarik perhatian untuk membaca isi buku ini. Selain beberapa kelebihannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pemborosan kertas, datar isinya kurang rapi, covernya kurang rapi, dan mudah membuat. Dari buku ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kita masih punya cerita-cerita panjang sebelum cerita pendek. Selalu mengingatkan kita bahwa semua yang belum terwujud harus tetap kita syukuri. Mengingatkan kita tentang sesuatu dari rasa takut dan mengajarkan kita bahwa sesuatu yang benar belum tentu benar. Serta jika tidak bisa memulai cerita dari awal, maka kita bisa membuat cerita dari akhir.